وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, maka mukaddimah selanjutnya adalah apa sih ulumul hadis itu? Ulumul hadis ini adalah himpunan ilmu yang membahas, mengkaji dan mengajarkan kepada kita keadaan-keadaan periwayatan hadis, baik dari sudut pandang sanad maupun sudut pandang matan. Kalau sanadnya begini namanya apa? Kalau nanti matannya begini namanya apa? Itu para ulama memberikan penamaan-penamaan. Hingga nanti kalau yang masuk dalam kategori yang seperti ini itu bagaimana, bisa diterima atau tidak. Yang mana ilmu ini disusun oleh para ulama dengan satu tujuan, yaitu seleksi khobar yang disampaikan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Khobar itu kan hadis. Dan ini secara teoritis di zaman para salaf itu belum disusun teorinya. Tetapi tindakannya para salaf itu sudah mencerminkan bagaimana mereka itu menyeleksi khabar-khabar dan hadis-hadis Nabi yang disampaikan. Mereka ketika mendengar Rasulullah mengatakan demikian, siapa yang menyampaikan kepada engkau? Datangnya dari mana? Nah, berabad-abad itu baru kemudian para ulama hadis menyusun kaidah-kaidah tersebut. Ada yang disusun kaidahnya dalam satu kitab, ada yang kaidah-kaidahnya tersebar di berbagai kitab. Al-Imam Ibnu Salah ini termasuk salah seorang reformisnya yang berupaya menghimpun kemudian meringkasnya di dalam kitab ini, Ulumul Hadis. Jadi kaidah-kaidah yang digagas oleh para ulama dalam menyeleksi hadis Nabi SAW itu tersebar di berbagai referensi kitab selama hampir 5 abad. Nah, salah satu ulama yang mengkhidmahkan dirinya untuk mengumpulkan ilmu-ilmu hadis itu adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang hidup di abad ke-5 Hijriyah. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi ini di Baghdad nanti menyusun kitab tersendiri tentang ilmu hadis yang menghimpun contoh-contoh hadis mursal, ada sendiri. Ya, nanti yang contoh-contoh hadis hadis mu'allaq, hadis mudallas itu beliau susun dalam berbagai karya tulis, yang mana karya tulisnya itu melimpah ruah, sangat banyak. Oleh Al-Hafidz Ibnu Salah, karya-karyanya Al-Khatib itu kemudian diringkas teori-teori pentingnya, kesimpulan-kesimpulan pentingnya, kemudian disusun dalam kitab ini jadi tipis beginian. Dan kemudian beliau sebut dengan beliau beri nama Ulumul Hadis. Nah, jadi ini kitab yang akan kita bahas nanti isinya itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keadaan-keadaan periwayatan hadis yang sampai kepada kita, termasuk nanti bagaimana tradisi yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ilmu ini adalah salah satu ilmu yang dikhidmahkan untuk agama ini. Untuk satu tujuan seleksi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi salah satu keprihatinan kami untuk saat ini, gitu kan, kaum muslimin ini sebagian besar ini di dalam ilmu hadis ini masih mengandalkan penilaian sahih dari salah seorang ulama saja, gitu loh. Tetapi nanti upaya mereka untuk tafaquh fiddin, mempelajari bagaimana para ulama itu berproses untuk menyeleksi suatu hadis, gairah dan semangat untuk kepada itu saya melihat masih kurang.
Dan ini kegelisahan ini bukan hanya saya saja yang mengalami. Salah seorang guru besar hadis di Yogyakarta itu pernah menulis di dalam jurnalnya itu, dan tapi kalau beliau ini melihat dari sudut pandang keberadaan program studi hadis di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi beliau melihat secara perbandingan program studi ilmu hadis itu yang ada di Indonesia itu masih sedikit kalau dilihat dari persebaran perguruan tinggi Islam yang ada di bawah Kementerian Agama. Tapi nanti perguruan tinggi yang dia diselenggarakan oleh yayasan-yayasan swasta mungkin banyak. Kalau di Jawa Barat itu teman-teman Persis itu punya sekolah tinggi yang mana prodinya itu prodi ilmu hadis di sana. Alhamdulillah merupakan satu kesyukuran ada perguruan tinggi yang konsen untuk mempelajari ilmu hadis dalam hal ini. Nah, ini menjadi kegelisahan beliau. Nah, ini juga menjadi kegelisahan saya, kegelisahan adik saya Ustadz Zaidan, bahwasanya ilmu ini harus ada yang mewarisi. Maka inilah salah satu upaya kami dari upaya yang kecil ini, dari pengajian inilah yang insya Allah nanti akan selalu diselenggarakan di setiap hari Jumat malam Sabtu. Kita mengenal istilah-istilah di dalam ilmu hadis, bagaimana tradisi para ulama hadis itu meriwayatkan hadis, kemudian bagaimana menyeleksi riwayat hadis, itu insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan ini. Sampai kapan? Ya sampai DKM masih memberikan izin buat saya gitu kan. Kalau nanti di hari ke depan mungkin ada satu dan dua hal, misalnya DKM melihat sesuatu yang lebih maslahat, kemudian saya nggak bisa menyampaikan ini, nggak bisa menyelesaikan kitab ini, yang mungkin akan disampaikan nanti di munasabah yang lain. Jadi seperti itu. Sudah Isya ya. Jamaah sekalian, kita cukupkan sebagai muqaddimah. Nanti pekan yang akan datang kita sudah mulai membaca kitab ini. Jadi malam ini sebagai pengantar untuk mengenal siapa itu Imam Ibnu Shalah dan apa itu isi dari kitab Ulumul Hadis ini. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.